Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada hari ini tema kita akan membahas tema tematik ya. Biasanya memang kita mengkaji kitab 40 karakteristik golongan yang dicintai oleh Allah. Namun pada hari ini kita akan coba membahas tema tematik dari tafsir Al-Quran surah yang ke-40 ya. Silakan dibuka surat Ghafir atau surat Mu'min pada ayat yang ke-7 sampai pada ayat yang ke-9 ya. Kita akan membahas tema ketika para malaikat mendoakan orang-orang yang beriman ya. Kami ulangi sekali lagi, tema yang kita akan bahas adalah ketika para malaikat mendoakan orang-orang mukmin atau orang-orang beriman. Diambil dari tafsir Al-Quran surah apa tadi? Surat Ghafir, disebut juga dengan surat Al-Mu'min ya. Jadi di Al-Quran itu ada surat yang mirip namanya, ada Al-Mu'min, ada Al-Mu'minun ya. Ada Al-Mu'min, ada Al-Mu'minun. Tapi ini yang kita bahaslah di surat Al-Mu'min atau surat Ghafir. Jadi punya dua nama ya. Sudah ketemu ya surahnya ya, surat Ghafir ayat berapa tadi? Ayat yang ke-7 sampai pada ayat yang ke-9. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, alladzina yahmiluna al-arsha, dan para malaikat yang memikul arsy-Nya, wa man haulahu, dan malaikat yang berada di sekeliling arsy. Jadi ada malaikat yang tugasnya memikul arsy, ada malaikat juga yang berada di sekeliling arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih memuji Rabb mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepadanya. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Jadi ada malaikat yang memang Allah Ta'ala tugaskan senantiasa memintakan ampunan untuk orang-orang yang beriman dan mendoakan orang-orang beriman. Lalu mereka memohon kepada Allah Ta'ala, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, sesungguhnya rahmat dan ilmumu mencakup segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu, maka ampunilah orang-orang yang bertaubat kepadamu. Wattaba'u sabilaka, dan yang mengikuti jalanmu ya Allah. Waqihim adzabal jahim, dan selamatkan mereka dari siksa api neraka Jahannam. Lalu kemudian mereka berdoa, Rabbana, ya Allah ya Rabb kami, wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum, masukkanlah mereka di dalam surga-surga Adan yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Wa man shalaha min abaihim, bersama orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman, min abaihim, dari orang tua mereka, wa azwajihim, dan pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau ya Allah yang maha perkasa dan yang maha bijaksana. Wa qimus sayyiati, ya Allah selamatkanlah mereka dari segala kejahatan dan keburukan. Wa man taqis sayyiati yawma idzin faqad rahimta, dan siapa saja yang Kau lindungi dari keburukan pada hari itu, yaitu hari di padang mahsyar, faqad rahimta, sungguh Engkau telah berikan rahmat kepada dia. Wa dzalika huwal fawzul azim, dan itu merupakan kemenangan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang mulia ini, para jemaah dirahmati oleh Allah Ta'ala, tadi di surah Ghafir pada ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu gambaran kepada kita semua tentang para malaikat-malaikat yang mulia.
mereka memiliki sifat. Ya, ada sifatnya para malaikat. Yang pertama adalah la ya'sunallaha. Mereka tidak melanggar apa yang menjadi perintah Allah. La ya'sunallah. Mereka tidak melanggar apa yang menjadi perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka selalu menjalankan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ibaratnya kalau malaikat itu kalimat yang keluar dari lisan mereka cuma satu, sami'na wa ata'na. Tidak ada yang lain. Ya. Jadi kalimatnya malaikat itu hanya sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami pasti patuhi. Inilah para malaikat yang mulia. Maka ada di antara para malaikat itu, kata para ulama tafsir, yang tugas mereka hanya mendoakan bagi orang-orang yang beriman. Ya. Dan ini kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan untuk orang-orang yang beriman yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Jadi yang mendoakan mereka bukan lagi hanya manusia biasa, tetapi yang mendoakannya adalah para malaikat-malaikat yang mulia, yang tentu doa mereka adalah mustajabah. Doa mereka adalah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan digambarkan di dalam ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya para malaikat yang pertama adalah, ya Allah, sesungguhnya rahmat dan ilmumu mencakup segala sesuatu. Jadi yang ada dalam kehidupan kita ini, yang ada dalam semesta ini adalah tidak lepas dari dua hal. Pertama, tidak lepas dari rahmat Allah dan tidak lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Jadi menisbatkan rahmat, menisbatkan ilmu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ketika kita melakukan satu kebaikan, itu adalah karena rahmat dan ridha Allah. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita bisa melakukan satu kebaikan bukan karena diri kita, bukan karena kehebatan kita, tidak, tetapi semata-mata rahmat dan ridha Allah. Kalau Allah Ta'ala tidak memberikan rahmat dan ridha-Nya, mungkin pagi ini kita tidak bisa ada di masjid yang barokah ini. Kalau bukan karena rahmat dan ridha Allah Ta'ala, mungkin kita tidak bisa bangun di waktu awal pagi, di waktu subuh, ya, atau sebelum subuh. Itu semua adalah karena rahmat dan karena ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu akhlak, kata para ulama, kalau kebaikan-kebaikan itu nisbatkanlah kepada Allah. Ya, jadi kalau kita mendapatkan satu kebaikan, satu kemuliaan, maka kita katakan ini karena rahmat dan ridha Allah. Kalau baik. Tapi kalau ada sesuatu yang mungkin tidak baik yang kita dapatkan, sesuatu yang kita tidak harapkan, maka akhlak dan adabnya, kata para ulama, sandarkan kepada diri kita sendiri. Mungkin ini karena kekhilafan kami, ini mungkin karena kesalahan kami. Nah, ini adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Oleh karena salah satu doa terbaiknya Nabi SAW dalam hadis sahih, ada doa beliau, al-khairu kulluhu biyadaik wasyarru laisa ilaik. Ini salah satu doanya baginda Nabi SAW, dan ini doa biasa dibaca di waktu sholat malam atau sholat tahajud. Al-khairu kulluhu biyadaik. Ya Allah, segala kebaikan itu kembali kepadamu. Jadi kalau yang baik-baik berarti karena Allah. Hal-hal yang kita senangi, hal-hal yang kita ridhai, itu semata-mata karena kebaikan Allah. Wasyarru laisa ilaik. Tetapi yang tidak baik itu, ya Allah, tidak kembali kepadamu, tetapi kembali kepada diri kita sendiri. Artinya adalah bisa jadi karena hawa nafsu kita, atau karena kita memperturutkan hawa nafsu kita, sehingga Allah Ta'ala berikan sesuatu yang kita tidak inginkan. Nah, ini kalau bahasanya para ulama namanya at-ta'addub ma'allah, beradabnya kita kepada Allah. Padahal kita yakin, kita tahu secara pasti apapun yang terjadi tidak lepas daripada kehendak Allah. Betul ya Pak? Semua yang terjadi pasti ada kehendak Allah.
Cuma di dalam adab kata para ulama, kalau yang bagus-bagus, yang baik-baik sandarkan kepada Allah, tapi yang tidak bagus itu sandarkan kepada diri kita sendiri. Nah, ini yang kita bisa ambil satu faedah dari doa para malaikat tadi. Yang pertama, para malaikat mendoakan dengan mengawali mengaku rahmat dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, doa para malaikat itu adalah faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang bertaubat kepadamu dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalanmu ya Allah, mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didoakan oleh malaikat. Jadi siapa saja yang mengikuti jalannya Allah, yaitu al-Islam, mengikuti petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran, mengikuti petunjuk baginda Rasul dalam sunnahnya, didoakan oleh para malaikat-malaikat yang mulia. Waqihim adzabal jahim, yang puncaknya nanti kata para malaikat, selamatkanlah mereka ya Allah dari siksa-Mu. Kemudian malaikat itu berdoa, ya Allah, masukkanlah mereka, orang-orang beriman itu, dalam surga-Mu bersama orang-orang yang mereka cintai. Berarti orang-orang mukmin, salah satu kebaikan yang Allah Ta'ala berikan adalah mereka bisa berkumpul kembali bersama keluarga mereka. Siapa keluarga mereka itu? Dalam ayat ini disebutkan abaihim, kedua orang tua mereka. Karena setiap anak pasti berkeinginan untuk berkumpul kembali dengan siapa? Kedua orang tuanya. Wa azwajihim, berkumpul kembali dengan siapa? Pasangan mereka. Wa zurriyatihim, dan berkumpul kembali dengan anak keturunan mereka. Karena memang fitrahnya, ini disebutkan oleh para ulama, fitrahnya manusia seluruhnya yaitu senang kalau berkumpul dengan orang-orang yang mereka cintai. Makanya malaikat mendoakan, ya Allah, jangankan masukkan mereka cuma sendirian, tapi masukkan mereka bersama orang-orang yang mereka muliakan, orang-orang yang mereka cintai, orang tua mereka, pasangan mereka, dan anak keturunan mereka. Maka dari sini turun nanti satu doa Nabi SAW yang diajarkan dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, ya Allah, jadikanlah dari pasangan kami, dari anak keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikan kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Para ulama salafus saleh terdahulu mengatakan apa? Dulu di kalangan para sahabat, mereka saling mengingatkan dengan doa ini. Dijadikan doa dalam setiap keluarga orang-orang beriman, bahkan dijadikan sebagai doa pengingat di antara mereka. Sehingga ini menjadi doa yang paling basic, ya, doa yang paling utama di dalam setiap keluarga orang-orang mukmin. Supaya Allah Ta'ala menjadikan kita, keluarga kita, keturunan kita, orang-orang yang kemudian nanti dikumpulkan di dalam al-jannah Allah. Syaratnya satu, kata Al-Quran, al-iman, kalau sama-sama mereka beriman kepada Allah. Gimana kalau sekiranya ada orang tua beriman tetapi anaknya tidak beriman? Maka mereka hanya berkumpul di dunia, bertemu di dunia, tapi tidak dikumpulkan oleh Allah Ta'ala yaumul qiyamah. Jadi syaratnya cuma satu, kata para ulama. Syaratnya cuma satu, al-iman, yaitu keimanan dia kepada Allah dan keimanan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di dunia tercatat dia fulan bin fulan, tapi kalau ada yang berbeda keimanan mereka, ada yang berbeda akidah dari antara mereka, mereka tidak dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam warisan saja, salah satu hal yang bisa menghalangi seseorang tidak mendapatkan warisan itu apa? Apa kira-kira Bapak Ibu? Salah satu penghalang, ya, yang orang itu tidak bisa saling mewariskan. Di antaranya kata para ulama, ar-riddatu
kalau salah seorang dari ahli waris itu murtad. Misalnya ada ayah beriman, anak tidak beriman. Kalau ada yang meninggal salah satu di antara mereka, la tawarutha baina ahli millatin, kata Nabi, tidak boleh menerima warisan atau tidak boleh mewariskan juga kepada dua orang yang berbeda agama. Tidak boleh. Karena kenapa? Akidah itu menjadi basic. Akidah itu menjadi hal yang prinsip. Bayangkan warisan aja bisa kehalang gara-gara apa? Bila salah satu di antara ahli waris ada yang apa? Murtad. Itu di dunia, gimana di akhirat? Di dunia saja orang bisa menghalang tidak mendapatkan warisan bila mereka beda keimanan, beda akidah, apalagi di akhirat. Maka salah satu doanya para malaikat ini adalah, ya Allah, masukkanlah mereka dalam surga itu bersama orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, dari orang tua mereka, dari pasangan mereka, dan dari anak keturunan mereka. Supaya kenapa mereka berkumpul di dunia dalam kebaikan, dalam iman kepada ya Allah, dan kumpulkanlah mereka kelak di dalam al-jannahnya Allah. Bahkan tidak sampai itu, kata Rasulullah SAW, seorang sahabat saja ketika dia memiliki sahabat yang beriman, itu sahabat itu bisa menjadi syafaat bagi temannya yang lainnya. Maka Imam Syafi'i mengatakan, akthiru minas sohbati sholihati. Ya, kita disuruh memperbanyak apa? Teman-teman yang baik, sahabat-sahabat yang baik. Untuk apa, kata Imam Syafi'i? Fa innahu syafa'atan lakum yawmal qiyamah, karena teman itu bisa menjadi syafaat nanti pada hari kiamat. Jadi selain keluarga, ternyata persahabatan karena iman kepada Allah, ukhuwah karena iman kepada Allah, itu menjadi sebab orang nanti mendapatkan syafaat dari sahabat-sahabatnya. Nah, ini yang kita ambil pembelajaran dari doa para malaikat tadi, di mana malaikat mendoakan, ya Allah, masukkanlah mereka di dalam surga-Mu bersama orang-orang yang beriman di antara keluarga mereka, orang tua mereka, pasangan mereka, dan juga bersama siapa? Anak keturunan mereka. Dari ayat ini juga turun doa yang mulia yang pernah dibacakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas sholihin. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami adalah keturunan yang baik, keturunan yang soleh dan solihah. Inilah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena diceritakan dalam satu riwayat, ini diriwayatkan dari Ibnu Atiyah, ya, ini seorang ulama, ya. Ini dikisahkan oleh seorang ulama bernama Ibnu Atiyah. Balagani anna rajulan qala li ba'di sholihin. Ya, dulu ada seorang laki-laki yang pernah datang kepada orang-orang yang soleh, ya. Dan laki-laki ini datang kepada orang soleh meminta doa. Dan ini yang kita pelajari kalau di akidah itu, kan salah satu doa yang boleh diminta, yaitu doa dari orang-orang yang soleh kalau masih hidup. Syaratnya adalah mereka masih hidup. Bertawassul dengan doa orang soleh boleh, bertawassul dengan doa orang-orang yang baik boleh, bertawassul dengan doa sahabat-sahabat yang baik boleh. Syaratnya adalah in kana hayyan, bila masih dalam keadaan hidup. Oleh karenanya dulu di zaman Nabi SAW, bila terjadi hujan, ya, kalau terjadi kemarau panjang, mereka bertawassul dengan doa Nabi SAW. Ya, jadi bila terjadi kemarau yang panjang, maka para sahabat datang kepada Rasulullah SAW meminta didoakan supaya turun hujan. Tapi begitu Rasulullah SAW telah wafat, kata Umar bin Khattab, kami bertawassul dengan pamannya Nabi SAW, yaitu Al-Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ketika para sahabat Rasul masih hidup, mereka bertawassul dengan doa Nabi kalau terjadi kekeringan, kalau terjadi kemarau panjang. Tetapi setelah wafatnya Rasulullah SAW, apa kata Umar bin Khattab? Kami bertawassul kepada pamannya Nabi SAW, Al-Abbas radhiyallahu anhu, karena Al-Abbas masih hidup. Ya. Dan kalau kita coba perhatikan, Pak, mana yang lebih mulia, Al-Abbas atau Umar bin Khattab
dan sekaligus pamannya Nabi SAW. Maka Umar bin Khattab dengan tawadu meminta doa dari Al-Abbas radhiyallahu anhu. Berarti doa orang yang baik, doa orang yang soleh, kita boleh bertawassul dengannya. Tapi syaratnya tadi apa? In kana hayyan, kalau masih hidup. Bertawassul dengan doa orang saleh. Dan ini dilakukan oleh sahabat siapa tadi? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah, yang kita kenal sahabat yang terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq